amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel Salam Akal Sehat, channel Zulfikar Official, dan channel Viral Indonesia. Nah, insya Allah channel-channel yang live di pagi hari ini adalah channel-channel yang akan terus membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan membentengi umat dari upaya pemurtatan yang terus dilakukan oleh Bani Kunaryon atau anjing rumahan. Dalam kesempatan ini, saudaraku sekalian, saya ingin mereaction ya sebuah video yang diambil dari channelnya Pengepul Murtadin Botol, ya, tidak asing lagi. Siapa dia? Manuk Bulu, ya. Nah, di dalam videonya itu tadi saya melihat judulnya itu sangat menipu, karena judulnya itu Muslimah taat sholat lebih tenang baca kitab lain. Ini ngibul, ya, itu menunjukkan sebuah penipuan, karena bagaimana mungkin seorang muslim ya itu lebih tenang membaca Alkitab daripada kitab Al-Quran. Ya, yang jelas-jelas Al-Quran itu lebih bermutu daripada kitab lainnya ya. Nah, bagaimana video selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku sekalian yang sudah mendukung channel-channel dakwah, karena dengan mendukung channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtatan. Dan pesan kita para dai-dai di YouTube ini, pesan kepada saudara muslimku sekalian, jangan nonton video orang kafir. Karena dengan menonton video orang kafir, Anda sudah bekerja sama di dalam keburukan. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, karena kalau mereka mendapatkan hasil dari YouTube, hasilnya digunakan untuk menyerang Islam, ya, digunakan untuk membayar orang-orang yang menipu, yang ngaku-ngaku murtad. Yuk kita hindari channel-channel, biarlah kami yang mengutip video mereka, lalu Anda cukup nonton dari video-video kami. Oke, silahkan ditampilkan videonya Akhi Zulfikar. Setelah itu nanti kita komentari bersama. Mendapatkan jalan, melihat jalan itu, bahwa ternyata kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus. Siratal Mustaqim itu ternyata adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, itu ya. Saya berlatar belakang lahir di keluarga Muslim. Kita komentari ini Yusuf Manubulu penipu nih. Siratal Mustaqim itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Matamu, jangan mengutip Al-Quran. Ya, jangan mengutip Al-Quran untuk menunjukkan ajaran sesatmu itu adalah benar. Karena Siratal Mustaqim itu hanya merujuk kepada Islam. Sementara Kristen itu bukan Siratal Mustaqim. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi. Nabi Muhammad juga Siratal Mustaqim. Ya, di dalam surah Yasin itu sangat jelas. Ya, sangat jelas sekali di dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu berada di jalan yang lurus. Kalau menuhankan Yesus itu jalan yang lurus, kamu nipu. Sebab menurut Az-Zukhruf ayat 62, yang menuhankan Yesus itu mengikuti perbuatan setan. Nah, di dalam surah Al-Fatihah sendiri sudah jelas, di situ dikatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yang dimurkai adalah Yahudi, yang sesat siapa? Penyembah manusia, yaitu Kristen. Jadi kalau Yesus ini
jalan yang lurus, tapi Yesus sebagai Tuhan itu nipu. Tapi kalau Yesus sebagai Rasulullah, ya, itu benar, dia adalah jalan yang lurus dengan cara mempercayai Nabi Isa sebagai Rasulullah dan menyembah Allah satu-satunya Allah yang benar, itulah jalan yang lurus. Makanya di dalam surah Az-Zukhruf itu di ayat 63, ayat 64, ya, ikutlah aku, inilah jalan, ikutlah aku, ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus, seperti itu. Lanjut. Oke, sebentar, Pak. Ya, ya, dan orang tua saya itu hanya dipotong ayatnya itu ketika Yesus kalimat sebelumnya itu tidak diikut sertakan. Jelas sekali di dalam Quran surat Ali Imran 51, ya, memang setelah yang seperti Mbak Suki bacakan tadi yang berbunyi sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Nah, di sini si Manubulu itu hanyalah mengambil kalimat terakhir, inilah jalan yang lurus, itu dikaitkan atau disematkan kepada Yesus, padahal itu Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Jadi cukuplah satu ayat ini membuktikan bahwasanya Allah itulah yang disembah oleh Yesus, dan dengan mengikuti ajaran Yesus itulah jalan yang lurus. Memang benar, jalan itu bukan tujuan. Jadi selamanya jalan tol itu bukan terminal. Lanjut. sampai saat ini semua keluarga saya Muslim, nggak ada yang Kristen, baru saya aja yang pertama. Makanya kenapa nama baptisan saya itu Eunis, ya, Victorier, kemenangan iman, ya. Oke. Jadi awal mulanya ini saya waktu itu di tahun 2013, ya teman-teman. Saat itu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya nggak tahu agama Kristen itu seperti apa, karena yang saya tahu, yang saya dengar, kalau agama Kristen itu selalu mencari orang untuk dikristenkan atau kristenisasi, ya teman-teman, gitu. Jadinya dan katanya dulu tuh kalau orang Kristen itu nyembah salib, ya kan, nyembah Tuhan Yesus yang disalibkan tuh berarti kayak nyembah berhala, ya teman-teman, ya. Nah, jadi saya ngerasa agama Kristen itu sesat, ya. Waktu kecil banget pas saya main-main kan, rumah saya itu atas HKBP, samping HKBP, ya. Jadi banyak gereja di daerah rumah saya, walaupun masjid dan musolanya juga banyak gitu. Jadi pas saya dulu waktu masih kecil main-main, kakak-kakak gereja itu suka bagiin undangan buat kebaktian. Nah, namanya anak kecil dapat undangan kayak gitu kan lucu, ya. Dikirain tuh undangan ulang tahun gitu kan, karena warna-warni. Ya udah, akhirnya aku kasih mama. Bahkan apa yang dikatakan tadi benar adanya bukti di akhir-akhir ini di banyak bertebaran di media sosial, seumpama yang paling moncer ketika itu kan pendeta Risuli Lubis, ya, bahkan sampai menjalankan misi itu sampai nenek-nenek di sawah itu loh disamperin. Nah, juga ada para sales-sales agama yang lain itu mendatangi door to door, dari pintu rumah ke rumah yang lain, itu menawarkan itu salah satu bentuk nyata daripada kristenisasi itu sendiri. Itu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kapanpun. Jadi memang tugas kita untuk Muslim, ya, itu membentengi dari itu semua dengan semua apa yang kita mampu lakukan begitu untuk membentengi pendangkalan akidah yang memang bertujuan untuk pemurtadan tersebut. Begitu menurut Ustadz Suki, gimana ini? Ya, mereka memang akan terus selalu mencari korban untuk disesatkan, ya. Tujuannya bukan untuk menyelamatkan manusia, bukan. Tapi tujuannya demi fulus, demi uang. Ya, kalau gereja itu sepi, maka pemasukan untuk para pendeta itu sedikit, ya, income itu sedikit. Makanya mereka itu berlomba-lomba untuk mencari orang-orang bodoh yang bisa disesatkan. Kita tahu bahwa pendeta itu makan, minum, beli sempak dan sebagainya itu dari uang jemaat. Nah, kalau ini kurang, nah itu kan sangat
mengganggu keuangan mereka, sehingga mereka itu betul-betul ingin mencari orang-orang disesatkan. Nah, begitu kalau menurut saya. Lanjut videonya. Ya, lanjut. Nah, asal apa ngeblank di sini? Mah bukan, Mama aku dapat undangan gitu, seneng banget. Sering ngeblank ya, nggak ada gambarnya. Di sini ada. Bentar. Ya, sering ngeblank, heran juga saya. Asal apa share screen langsung ngeblank dia. Nanti apa share screen-nya jangan dihilangkan ya Aki ya. Biar nggak ngeblank ya. Oke. Oke, lanjut. Udah nongol lagi kok. Mama aku langsung ngomel, ini tuh buat orang Kristen, bukan buat orang Islam gitu. Jadi kamu nggak boleh datang. Terus aku baru tahu, oh gitu ya. Karena kan dari kecil tuh, dari umur 3 tahun itu saya udah mulai masuk TK. TK-nya itu Taman Quran kebetulan. Nah, jadi selain Taman Quran itu selain ada TK, dia juga ada TPA-nya. Nah, pasti teman-teman tahu nih yang dulunya suka ngaji, ya kan? Jadi setiap sore habis pulang sekolah, sorenya waktunya kita untuk belajar mengaji ya teman-teman. Nah, singkat cerita, semakin dewasa kita kan semakin cari jati diri ya teman-teman gitu. Jadi tuh saya juga sempat ikut liko namanya. Jadi setelah SMP karena semakin dewasa, jadi kita ditempatin di satu liko karena biar kita berkembang dan bertumbuh, sama halnya kayak Kristen sekarang ada komsel ya. Jadi ada teman-teman yang buat saling menguatkan gitu kan. Nah, terus di 2013 itu kejadiannya saya nggak tahu kenapa gitu kan. Saya cuma ngerasa setiap saya ngelihat orang yang non-muslim gitu kan, kok kayaknya anak-anaknya lebih berani ya, lebih apa ya, lebih berprestasi gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Makanya saya dulu enak kali ya punya pacar gitu kan, pacar yang non-muslim gitu. Nah, dijawab sama Tuhan, beneran dikasih pacar yang Katolik gitu, non-muslim. Nah, singkat cerita, gara-gara saya Oh, jadi murtadnya ini dia karena otong ternyata. Kayak gini kok ya ditampilkan gitu loh. Sekirain dia itu murtad menemukan kebenaran Kristen yang bisa dinilai dengan akal sehat gitu ya. Dari karena judulnya sama keterangannya beda lagi. Iya, beda sekali. Justru saya heran kalau ada muslimah baca Bible kok bisa menjadi lebih damai, itu dari mana ya? Itu jadi pertanyaan saya, karena apa? Sebagai orang yang paham Bible ya, itu sungguh mustahil kalau ada wanita baca Bible bisa tenang, itu mustahil. Contoh nih ya, setahu saya Bible ini sangat merendahkan wanita ya. Contoh, barang wanita diumbar loh di situ itu, seperti contoh di dalam kitab Yehezkiel misalnya. Kitab Yehezkiel 23 itu ayatnya dari ayat berapa ya? Ayat 11 kalau nggak salah, coba kita lihat. Ya. Itu juga tadi 3 tahun di Taman Quran itu memang ada Taman Quran itu, TK Taman Quran. Ya, setahu saya nggak ada kalau TK Taman Quran itu ya. Belum ada. Anak-anak TK itu ya masih kelas Iqra gitu loh. Nah, ini saya lanjut ya. Kalau ada coba wanita-wanita ini ya, ini apakah kalian tidak risih dengan ayat-ayat ini? Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kira-kira wanita yang normal ketika baca ayat ini gimana? Terasa risih atau enggak? Jangankan kalau wanita, nggak ada rasa risih, tidak ada rasa jijik, maka perlu dipertanyakan otaknya. Ya? Itu bagi yang bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki kalau mau baca kitab itu kan ya, atau ayat itu ya ngater loh. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut. Nama yang tertua ialah Ohola. Tunggu dulu, kita baca ayatnya. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.
Dan Ohola berzinah sedang aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya, pemuda-pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semua orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukan sejak di Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Nah, kayak gini loh. Apa mungkin muslimah taat baca kayak gini terus timbul damai gitu ya? Wah, kalau timbul damai otaknya udah soak dah pokoknya dah. Oke, dilanjut. Saya pacaran sama dia ini nih, gitu kan. Saya sempat nemenin dia ke gereja Katolik, tapi pas saya di gereja Katolik itu, saya ngerasa kok aneh banget, bener nggak nih ya gue boleh masuk ke sini, jadi Kristen gak ya gue gitu kan. Nah, akhirnya saya baca-baca tuh istighfar terus kan, nah ya kan, nah abis itu saya udah nggak mau lagi, saya bilang, lu jangan ajak-ajak gue ke situ lagi, gue nggak mau gitu. Karena sempat juga ada sepupu saya lihat saya masuk gereja gitu, karena waktu itu kebetulan di gereja itu selain gereja dia juga ada kayak klinik ya, jadi waktu itu saya mau ambil vitamin buat oma-opanya dia, saya kesana nemenin dia buat ambil vitamin itu, tapi sepupu saya lihat, jadi dikirain saya ke gereja itu untuk ibadah, makanya dari situ saya disidang, padahal saya waktu itu masih sekolah ya, masih SMA gitu, jadi kayaknya kalau untuk ke tahap serius juga nggak kepikiran kan. Nah, dan saya juga berpikir, jangan sampai gue yang masuk, harusnya lu nih yang masuk ke gue gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak pernah mau ke situ lagi. Namanya anak muda ya, suka banget jalan-jalan di mall. Nah, hari Minggu kebetulan itu saya emang suka makan di luar kan sama pacar saya ini. Nah, akhirnya saya makan di luar tuh di salah satu mall di Jakarta. Terus di situ tuh ada gereja karismatik besar banget ya kan, karena kan namanya di dalam mall. Nah, yang kesana itu rata-rata rapi-rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Saya tanya sama dia, itu apa ya gitu kan? Kok rame banget di situ, lagi ada acara apa ya gitu? Terus ternyata dia bilang itu nggak ada event apa-apa, itu gereja gitu kan. Oh gereja, kok gereja di dalam mall ya? Gitu kan. Ya udah yuk kesana yuk, kan lu juga belum gereja gitu. Nggak tahu kepanggil aja hatinya buat masuk ke dalam. Nah, kayak akhirnya kita masuk ke dalam dan stop. Nah, di sini menunjukkan kebodohan dia. Mana ada orang Muslim tertarik ke gereja, itu mana ada. Hanya orang bodoh yang sudah penyakitan hatinya yang tertarik ke gereja. Kalau orang Muslim yang benar lihat gereja itu, lihat penyembahan kayak gitu sudah merasa jijik. Karena itu adalah perbuatan yang maksiat kepada Allah. Kalau orang Muslim pasti akan tertanam itu. Ya, akan ada di dalam hatinya bahwa mereka sedang melakukan kemungkaran terhadap Allah. Karena sangat jelas sekali di dalam Al-Quran. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil ambudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusrib billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansor. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa al-Masih. Padahal Isa al-Masih berkata, hai bani Israel, sembahlah Allah dan kutukan Allah dengan sesuatu, Allah akan haramkan surga bagimu dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Orang Islam harus tahu itu. Bahkan Umar, kalau kita lihat atsar ini dari Umar berkata, jangan kalian mendatangi rumah ibadah orang-orang kafir, karena pada saat mereka melakukan ibadah, murka Allah sedang turun di tempat itu. Itu dari Umar bin Khattab. Jadi orang Islam yang mendatangi gereja jelas itu bukan orang Islam yang benar, bukan orang Islam yang taat, yang rajin sholat seperti yang ditulis oleh Yusuf Manubulu, tapi dia adalah orang Islam yang sangat bodoh. Oke, lanjut. Lagian di sini boleh menambahkan sedikit. Oke, lanjut. Oh iya, silakan yuk.
Oke, saya tambahkan Ya, sedikit tambahkan lagi. dulu, Di sini dari awal si mbaknya ini kelihatannya sudah niat begitu loh. Dengan dia katanya kan tadi ingin mencari pacar yang Kristen begitu loh. Jadi memang sudah diniati. Kalau tidak itu adalah sebuah bentuk dia itu ngarang bebas. Padahal aslinya itu bukan Muslim ya. Katakanlah kalau kadal kafir di lahir tapi direkayasa sedemikian rupa ceritanya itu dengan cara ngaku-ngaku Muslim dulu, padahal sebenarnya kan bukan. Nah, di sini ini wajahnya kan ada sudah kelihatan sekali Iya, dari awal wajahnya. itu bahwasanya dia ingin mencari pacar yang Kristen, dia ingin pergi ke gereja dan lain sebagainya. Itu sudah pertanda, itu sudah tanda tanya gitu loh maksudnya itu apakah ini memang benar-benar seorang Muslim dari awal begitu. Nah, ini saya kira tidak. Ini saya kira bukan seorang Muslim dari lahir, tetapi ini hanyalah sebuah karangan belaka ya yang untuk menipu begitu. Lanjut. Betul. Saya kira begitu, dilihat dari wajahnya, auranya aja udah aura berminyak gitu. Oke, ya nanti kita telusuri terus, ini bener enggak ini murtadin, betul-betul murtadin ataupun murtadin rekayasa. Dilihat dari auranya kan begitu, berminyak. Oke, kita lanjut ya. bentar lagi, bentar. Ternyata di situ kan Jadi kalau saya lihat begini, anak ini kalau memang benar itu dia itu dulu Muslim, dia lebih tertarik kepada gebiarnya, ya kan? Dia lebih menyukai ibadah yang suka-suka, ibadah yang tidak ada aturannya. Sementara di dalam Islam ketika kita ibadah kita harus bersuci, ya kan? Tidak boleh kita menunjukkan kemewahan di situ. Nah, dia ingin yang ibadah itu bisa mewah, bisa pamer, ya kan? Pamer penampilan seperti itu. Sementara di Islam kan tidak. Ketika kita masuk masjid, kita tidak bisa membedakan mana presiden, mana tukang koran, mana Pak Lurah, mana RT. Nggak bisa, karena di situ kita satu. Ya, satu. Tujuannya sama, sujud dengan dahi menyentuh lantai yang sama. Jadi di dalam masjid tidak ada lagi istilahnya status sosial di situ. Nah, dia ini tertarik kepada lebih status sosial, ingin tampil mewah, ya, ingin tampil rapi. Padahal apa yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen tidak ada aturan di dalam Bible. Ini ada namanya soft power nih. Kalau mau maju naik ke atas debat dengan saya, ya nggak usah keluar-keluar di live chat. Naik kalau berani kita debat yuk. Tunjukkan di mana di dalam Biblemu ada disuruh ibadah hari Minggu, disuruh nyanyi-nyanyi di gereja seperti itu, mana? Tidak ada. Oke, dilanjut. Dapat minyak urapan, terus dapat juga hosti ya, terus habis itu juga anggur. Nah itu dulu saya kayak megang itu tuh kayak, ini minyak apa ya? Minyak babi bukan ya gitu kan, saya nggak tahu ya. Jadi takut juga buat makainya ya. Nah habis itu saya udah masuk ke dalam dan pas banget khotbah pertamanya itu tentang pergumulan sama orang tua. Jadi walaupun orang tua kita nggak terima kita dengan keputusan kita gitu, tapi kita harus sabar, harus kita juga kasih pengertian berulang-ulang gitu, karena nantinya juga orang tua kita bisa paham dan bisa menerima setiap keputusan kita. Saya nggak tahu kenapa firman pertamanya itu, saya ngerasa saat itu dapat penguatan karena saya punya teman dekat ini kan non muslim dan keluarga saya itu nggak terima karena takut saya ikut sama dia gitu. Nah ya udah kan, akhirnya saya ngerasa tenang, damai, sejahtera, dengerin lagu-lagunya juga, lagu rohaninya tuh luar biasa ya teman-teman, kayak gimana ya, kayak mengisi hati saya karena kan setelah sekarang gitu, saat ini saya tahu bahwa di dalam hati kita ini ada satu ruang yang hanya cuma bisa diisi sama kasihnya Tuhan gitu. Dan makanya itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Oke, singkat cerita, saya jadi rajin banget yang namanya ke gereja, bahkan lebih rajin saya dibanding mantan saya ini yang Kristen gitu. Jadi udah waktunya hari Minggu saya udah mulai siap-siap, ayo ini udah waktunya ke gereja nih gitu. Nah abis itu ngumpet-ngumpet kan, akhirnya saya putus sama dia, nggak lama saya putus gitu, tapi saya tetap ke gereja sendirian walaupun sendirian. Nah saya tetap pilih gereja yang besar. Kenapa? Karena saya cuma mau dengerin firman-Nya.
Saya cuma mau dengerin firmannya karena setiap saya dengerin firmannya saya kayak dapat kekuatan yang baru gitu. Saya mau dan dapat pengajaran yang baru, dan itu saya merasa saya jadi bertumbuh gitu. Saya menjadi orang yang lebih baik menurut saya pribadi gitu. Saya jadi lebih sabar. Nah, akhirnya setelah gereja sendirian, terus teman saya Cici bilang, Dek mau ikut nggak di gereja saya gitu kan, ada kelas pemulihan namanya SPKP. Nah, kan dia bilang kita nggak tahu apakah pola asuh kita waktu masih kecil gimana, ada luka apa enggak gitu. Siapa tahu ada luka yang emang harus disembuhkan. Nah, saya ngerasa wah saya butuh nih. Oke, saya ikut kelas ini ya Ci ya gitu. Oke. Akhirnya saya didaftarin ke kelas SPKP tersebut ya teman-teman. Nah, pas prakelas itu di tahun 2014 ya. Jadi pas prakelas itu dijelaskan bahwa pada saat nanti akhir kelas itu akan dilahirkan secara baru. Nah, saya tanya lahir baru artinya apa? Ternyata dibaptis. Wah, di situ udah mulai pikiran saya udah kemana-mana gitu. Aduh, gimana nih? Gimana kalau saya dibaptis? Saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi kafir. Saya nggak mau nih orang tua saya kenapa-napa. Kalau stop. saya sembuh, tapi nah di sini nih ngibul dia kan. Dia sudah sering ke gereja, sudah senang ke gereja, tapi belum mau jadi orang kafir. Ini gimana ceritanya itu? Ketika dia sudah ibadah ke gereja, dia sudah jadi kafir gitu loh. Nah, baptis itu hanya tinggal pengesahan saja untuk sah jadi kafir. Nah, ini lucu nih, pernyataannya ini sungguh aneh ini. Udah senang ke gereja tapi tidak mau dibaptis. Ceritanya ngarangnya ini berlebihan kalau menurut saya, kan begitu. Dia ketika dia sudah berani ibadah ke gereja, ya sudah bukan Islam lagi. Kenapa harus takut? Kan begitu. Takutnya orang tuanya begini begitu. Seharusnya kalau Anda takut orang tuamu mengalami hal-hal yang tidak kamu inginkan, ya jangan ke gereja. Tapi kalau kamu sudah nyemplung seperti itu, ya seharusnya sudah nggak terpikir lagi bagaimana keadaan orang tua Anda, kan begitu. Viral Indonesia mau nambahin, silakan. Ya, kalau menurut saya sih dilihat dari wajahnya itu sudah bukan Muslim. Dari wajahnya tidak bisa menipu. Hanya orang-orang yang yang punya mungkin IQ jongkok aja yang tertipu gitu loh. Dari wajahnya dan juga dari penuturan ataupun pengalamannya yang dari awal, dari kecil terus dia ingin mencari pacar seorang Kristen, itu dia sudah dalam posisi itu begitu loh. Jadi ini karangan yang sungguh sangat mengada-ada begitu. Lalu direkayasa, dilihat dari wajahnya dan juga dilihat dari pengalaman awal, sehingga sampai ceritanya sampai di situ itu sudah jelas sekali bahwasanya ini adal alias kafir dari lahir, alias bukan Muslim. Iya betul. Betul saya tambahin sedikit ya. Ya kalau kita melihat keseluruhan dari channel si Yusuf Manubulu ini banyak ya murtadin. Seolah-olah tiap hari ada stok murtadin. Padahal itu stoknya stok abal-abal ataupun kadal itu. Masa tiap hari ada orang murtadin? Iya, itu sepertinya ya kalau kita sebagai muslim ya harusnya cerdas. Cerdas dengan apa? Penuh rekayasa ini. Tetapi kecerdasan itu jangan sampai kita masuk ke channel mereka, ikut-ikutan komentar di sana. Cukup di channel-channel muslim aja. Yuk kita komentar di sini. Segera dipenuhi channel-channel muslim, ikut komentar, ikut subscribe. Jangan lupa di channel muslim, nggak usah ke sana. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit mulai terkikis netizennya yang komentar di sana. Dan saya lihat yang terakhir itu berapa lagi? 2000 sekian itu ya yang live itu ya. Waktu belum kita tandingkan tuh sampai 5.000 menyentuh 10.000 itu. Jadi untuk muslim-muslim semua, teman-teman saya, saudara seiman, jangan ke sana. Itu penuh rekayasa. Kita akan banyak mudaratnya. Kita akan sakit hati di sana. Tapi kesakitan hati kalian ataupun kemarahan kalian limpahkan, turakan di sini. Di mana? Di channel-channel muslim. Ikut komentar di sana. Dukung channel-channel muslim. Itu aja. Dilanjut? Bentar. Jadi
awal dia kesaksian, dia masuk gereja itu sudah menunjukkan bahwa dirinya itu bodoh. Seharusnya sebagai orang muslim yang taat, kalau memang dia itu taat seperti yang ada di judul ini, dia harusnya mengkaji bagaimana Islam, bagaimana Kristen, seharusnya begitu. Nah, dinilai dengan akal, kita diberi Tuhan akal, itu digunakan untuk mikir gitu loh. Jangan akalnya diparkirkan lalu mendahulukan perasaan. Perasaan ini kadang nipu, ya. Contoh perasaan itu nipu ya. Orang-orang yang contoh menyembah sapi, perasaan itu Tuhan. Karena sudah mencintai Tuhan lain, maka Allah itu akan menambah kecintaannya terhadap Tuhan yang disembahnya itu. Jelas di dalam Al-Qur'an ada seperti itu. Ya, jadi seharusnya bagaimana supaya kita itu menemukan kebenaran, gunakan akal sehat Anda. Jangan menggunakan perasaan. Perasaan itu nipu. Ya. Fakta itu, kalau perasaan itu bisa dijadikan dasar sebuah kebenaran, maka semua agama benar. Orang yang menyembah gunung itu benar. Karena mereka merasa bahwa gunung itulah yang memberi manfaat kepada dirinya. Orang yang menyembah laut pun begitu. Dari laut dia mendapatkan makan, dari laut dia mendapatkan penghasilan, sehingga laut itu dipuja-puja, sehingga laut itu disembah. Perasaan yang main, tapi bukan akal sehat. Coba gunakan akal sehat Anda ketika Anda untuk mencari kebenaran. Jangan akal sehat Anda terparkir, lalu perasaan Anda yang lebih diutamakan. Pasti Anda akan tertipu, pasti Anda akan sesat. Lanjut. Kalau saya jadi kafir, saya hidupnya jadi susah nanti karena Tuhan marah sama saya, gimana gitu kan. Itu kan saya masih sekolah ya. Karena ajaran doktrin agama di keluarga saya itu lumayan kuat gitu. Bahkan dulu sempat waktu kecil nenek saya bilang kayak gini, kamu kan orang Islam tuh nggak boleh punya mukena cuma satu, harus punya banyak, dibilang kayak gitu. Nah ini aja udah ngawur ini. Orang Islam harus punya mukena banyak. Ini sebenarnya nggak beres orang ini. Oke lanjut. Ya, lanjut. Jadi emang benar-benar yang kuat banget. Jadi kalau setiap mau pergi harus baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, gitu banyak banget pokoknya. Nah, akhirnya setelah kelas SPKP tadi, akhirnya saya keluar. Nggak mau lagi datang ke gereja, teman-teman. Nggak mau lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena saya takut banget saya jadi keluar dari Islam, saya jadi kafir. Akhirnya orang tua saya kenapa-napa karena saya keluar dari Islam gitu. Karena waktu saya masih pacaran nih sama mantan saya ini, papa saya sempat jatuh sakit. Ya, jadi itu papa saya sempat jatuh sakit, dikirain karena saya gitu. Jadi keluarga papa saya telepon saya cuma bilang, "Nih adik saya sakit gara-gara kamu ya. Awas ya kamu kalau terjadi apa-apa sama adik saya." Gitu. Nggak ada anak yang, saya rasa nggak ada anak yang pengen orang tuanya kenapa-napa ya gitu kan. Jadinya saya takut gitu. Akhirnya saya nggak pernah mau balik lagi ke gereja. Tapi entah kenapa saya suka banget baca firman Tuhan. Saya suka banget baca renungan yang emang gampang banget dapatnya, karena kan sekarang udah era digital ya, era sosial media, bisa ketemu di sosial media manapun. Saya selalu cari tuh kayak orang kausan gitu kan. Saya selalu cari firman-firman Tuhan. Saya selalu dengerin lagu-lagu rohani gitu, karena menurut saya itu nenangin jiwa saya banget. Nah, akhirnya saya nggak pernah gereja tapi saya tetap dengerin firman ya teman-teman. Di situ saya ngerasa kok gue Islam tapi gue ngerti lagu-lagunya orang Kristen, terus gue ngerti firman-firmannya. Bahkan teman-teman, sampai teman-teman kuliah saya tuh setelah saya berpindah ya, mereka baru bilang, lo tuh dulu ya di gitu kan, lo tuh dulu ya di kalau ngomong sama kita tuh selalu bawa firman. Mereka ngomong kayak gitu. Saya nggak sadar kalau ternyata memang saya ngomongin firman sama mereka gitu. Nah, akhirnya saya pakai kerudung. Ya, di tahun 2018 saya pakai kerudung itu karena saya kan selalu dideketin sama orang yang non-muslim gitu kan. Nah, kalau misalnya saya dideketin terus sama orang non-muslim, kapan saya seriusnya dan kapan mau diterima sama keluarga kan? Karena kan beda
iman, beda akidah ya teman-teman. Nggak mungkin orang tua kita mau terima dengan perbedaan agama, apalagi keluarga saya agamanya saklek banget gitu. Nah, ngucapin Natal aja itu nggak boleh kalau sama mama saya. Nah, terus abis itu akhirnya teman saya bilang, lo coba pakai kerudung deh gitu kan, biar jelas identitas lu tuh apa gitu. Jadi saat nanti kalau ada cowok muslim yang deketin lo, ya dia tahu dia akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Mungkin kalau sekarang saat dia ngedeketin lu ya, dia ngerasa oh kayaknya lu bukan muslim, jadi dia mundur gitu, nggak ngedeketin lo lagi lebih lanjut. Dia bilang kayak gitu. Oh iya ya, masa sih gue mau pakai kerudung cuma gara-gara cowok? Nggak mungkin banget. Saya tuh nggak mau pakai atribut keagamaan yang emang saya nggak ada di hati saya gitu. Jadi itu udah jadi prinsip saya. Saya mau berkerudung saat saya memang sudah mau belajar memperbaiki diri saya lebih lagi gitu. Saya mau menurut apa katanya, apa perintah-perintah agama saya gitu. Kayak akhirnya saya cari tahu kewajiban wanita pakai kerudung gitu. Ternyata ada juga di Bible. Itu baik ya teman-teman, karena di sini dia berubah arah dari cerita yang awal tadi kan, dia mencari-cari, katanya pengen punya pacar Katolik dan sudah kesampaian, dan sekarang tadi sudah bilang itu mantan, itu kenangan kan. Terus mau didekati dengan non muslim lagi, dia beralibi ingin memakai kerudung agar jangan sampai didekati oleh non muslim, karena dengan memakai kerudung maka non muslim akan mundur. Loh, siapa bilang? Justru misionaris itu salah satu triknya untuk gadis-gadis muslim itu adalah pacarisasi, hamilisasi, dan akhirnya baptis paksa. Itu sudah terjadi dimanapun, itu bukti banyak sekali ya. Di kalangan artis pun ada seperti itu. Yang pertama ngakunya itu masuk Islam terlebih dahulu, terus memacari gadis-gadis muslim, terus akhirnya murtad lagi, bahkan sudah jadi istrinya. Itu yang wanita yang semula Islam itu pun kalau nggak mau mengikuti agama yang si laki-laki ini, maka akan diceraikan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu trik juga di dalam cara mereka memurtadkan para gadis-gadis muslimah. Tapi di sini si mbaknya ini sangat jelas kelihatan ngarangnya, begitu, karena apa yang jadi cerita awal dengan yang barusan diceritakan tadi itu bertolak belakang begitu loh. Jadi kayak orang nggak punya pegangan, apa mungkin kalau mulai ketahuan bohongnya gitu, terus nanti dialihkannya ke cerita yang akhir ini tadi, begitu. Silahkan Ustaz Suki menanggapi. Ya, saya tidak percaya dengan apa yang dia katakan bahwa keluarga dia itu keluarga yang sangat Islamnya sangat fanatik ya, bahkan mengucapkan Natal saja nggak boleh. Kalau memang keluarganya itu fanatik, tidak mungkin anaknya sebodoh ini ya, tidak mungkin anaknya sebodoh ini. Pasti anaknya itu akan diajari Islam dengan benar, pasti anaknya itu akan dijaga ketat supaya tidak mudah bergaul dengan orang-orang kafir. Itu sudah pasti begitu. Nah, ini ada Akhi Handi nih. Selamat datang Akhi Handi. Yuk kita komentari ini murtadin botol koleksi pengepul murtadin botol Yusuf Manubulu nih. Yuk. Monggo kalau mau komentar. Yuk, ayo silakan. Kita lanjut videonya ya. Mas Handi kan baru datang. Iya, kita lanjut lagi. Yuk. Oke, kita lanjut videonya. Katanya kalau misalnya anak perempuan nggak mau pakai kerudung, nanti papanya yang akan disiksa di neraka. Katanya nggak ngajarin anaknya pakai kerudung gitu. Kenapa dibiarin anaknya buka aurat gitu? Ya jadi karena saya sangat sayang sama papa saya, ya udah deh, saya belajar pakai kerudung. Nah, nggak ada yang percaya kalau saya mau pakai kerudung karena saya anaknya petakilan banget ya teman-teman, nggak bisa diem gitu. Nah, bahkan teman kantor saya bilang, gue lebih percaya kalau lo bilang lo mau operasi plastik dibanding lo mau pakai kerudung gitu. Ya, lucu sih. Nah, terus akhirnya saya pakai kerudung, nggak ada yang nyangka dong saya pakai kerudung. Nah, saya nggak mau, saya pakai kerudung nggak ada ilmunya. Akhirnya saya juga, enaknya nambah ilmu di mana ya? Saya cari pengajian. Kebetulan saat itu kantor saya ada di Kemang dekat sama Blok M. Jadi saya
saya pulang kerja, saya nggak ikut pengajian di Blok M. Nah, itu di situ ada Ustadz Nuzul Zikri, ada Ustadz Khalid Basalamah gitu. Nah, itu dua ustadz yang sering saya ikutin, teman-teman. Karena saya ngerasa pengajarannya dia enak buat saya. Nah, kalau di Instagramnya ada Ustadz Hanan Ataki ya. Nah, itu sampai saya mau ke Bandung cuma mau ikut pengajiannya dia tuh. Saya kalau udah mau cari tahu tentang ilmu agama ya, itu saya akan sungguh-sungguh, teman-teman. Jadi saya nggak mau cuma sedikit-sedikit gitu. Itu akan saya dalemin, makanya nggak akan nyangka kalau saya pindah. Dikit-dikit. Oke, saya komentar ya, ini orang ini. Ini orang sangat berbohong ini. Bohongnya adalah Ustadz Basalamah nggak pernah ke Blok M. Dia di Makassar. Ini bohong total ini orang ini. Sekali lagi saya ulang, Ustadz Basalamah itu nggak pernah ke Blok M. Nggak ada markasnya pengajian di Blok M Ustadz Basalamah. Lanjut. Kebetulan Akhi Handi sendiri ini kan tinggal di Jakarta kan? Betul. Nah iya, tentu tahu lah, kan begitu. Di Blok M itu nggak ada tempat pengajian. Mau di mana? Kawasan mana Blok M-nya? Nggak ada. Ya, kelihatan bohongnya itu. Ya, betul. Kedua, ini orang, ya ini orang dia nggak pernah baca ayatnya sendiri, bahwa di Bible-nya itu perempuan yang tidak menutupi atau pakai kerudung, rambutnya harus dicukur. Ternyata rambutnya masih ada ini. Rambutnya masih ada. Itu ada di 1 Korintus 11 kalau nggak salah itu. Ya, kurang lebih di situ. Ya, coba. Saya ngomong begini, masih ada rambutnya, berarti dia nggak pernah baca Bible nih orang. Ini bohong. Jadi ini orang buta ngomong nggak ngerti apa yang dia ucapkan begitu. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya Ustaz. Di dalam 1 Korintus 11 ayat mulai dari ayat 5 lah ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Jelas ya? Nah, itu ayatnya. Jadi di dalam Kristen sendiri sebenarnya diwajibkan untuk bertudung. Nah, kalau dia setelah menjadi Kristen tidak bertudung, berarti dia juga melanggar Bibelnya sendiri. Di Islam bodoh, di Kristen tambah bodoh. Begitu. Dan resikonya adalah rambutnya harus dipotong, dicukur. Nah, ini rambutnya masih ada. Gimana itu? Berarti ayat itu ngibul atau saya percaya orangnya yang tidak mau memakai? Orangnya yang tidak konsisten. Artinya kalau konsisten dong, ya cukur tuh rambut, baru video kayak gini. Percaya gua. Iya, gitu. Oke, itu komentar saya. Ini ada yang mau komentar lagi, Akhi Kores. Oke, Assalamualaikum, legenda. Waalaikumsalam. Ustadz Sugi, rahimahkumullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, terlalu tinggi sebutannya. Amba lanjut ya nih Ustadz Sugi nih. Ini si siapa? Diju ini betina kadal ini, kafir dari lahir. Dia sedang bertakia ini. Kalau misalnya bilang bahwa di Tritunggal itu tidak diwajibkan berkerudung, dia nggak tahu. Kalau dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini sepakat wanita itu harus ditutup auratnya. Auratnya dari mana? Yaitu rambut sampai belahan dada. Dalam literasi Yahudi pun sesuai dengan syariat Islam begitu. Ada ininya, ada penggambarannya di mana ketika Musa diperlihatkan neraka, di sana ada wanita yang digantung rambut dan payudaranya. Lalu Musa bertanya kepada malaikat penjaga neraka itu, apa kesalahan wanita ini?
karena dia tidak menutup rambut dan dadanya. Apa maksudnya menutup rambut dan dadanya? Hijab. Itu di keimanan Yahudi yang sama dengan Islam gitu loh. Lalu di Tritunggal ya itu yang tadi Saul Tarsus bilang di Korintus itu ya, ya. Korintus 11 ayat 5 sampai ayat 6, ayat 7. Kan tegas, dalilnya ada. 3 kitab mengimani gitu, 3 kitab mengimani. Jadi sebenarnya Satsugi yang kasihan itu bukan kita gitu. Yang apa, kita tuh bukan sakit hati, tapi kita kasihan kepada Tritunggal awam yang menonton kesaksian-kesaksian seperti ini begitu loh. Mereka dibodohi secara langsung dari kitab-kitab terdahulu gitu, dibodohi. Dari Al-Quran dibodohi, dari kitab sendiri pun dibodohi, karena memang tertulis ada kok wanita itu harus ditutup rambutnya sampai dada malah. Gitu ya, inilah berdusta demi kebesaran nama Tuhan. Menurut Aki Slayer, ini perempuan benar-benar pernah ngikutin pengajian gitu menurut Anda? Enggak, ini fix kadal ini, karena secara bahasanya bisa dilihat lah yang mana muslimah, yang mana kadal gitu. Kalau muslimah itu dalam bertutur kata itu pasti berdalil pasti. Muslimah itu pasti berdalil gitu, apalagi yang paham Al-Quran gitu, dia akan membawakan ayat-ayatnya. Kalau misalnya agama orasi, enggak, mereka selalu asumsi gitu. Saya melihat, saya merasa, saya berpikir, saya semua gitu, dalilnya mana? Nah gitu, itu perbedaannya. Makanya ini terkonfirmasi kadal verified. Apa itu kadal? Kafir dari lahir. Itu. Oke. Kita lanjut video. Lanjut. Nah, balik lagi, firman Tuhan bilang kalau Tuhan maunya kamu ya kamu. Jadi selalu ada cara Tuhan buat saya kembali ke gereja, ke rumahnya dia gitu. Jadi ajaib banget pada saat saya pakai kerudung ini, ada teman saya juga, teman dekat saya, teman kecil saya gitu. Dia kebetulan Kristiani. Terus habis itu dia baru ada masalah dalam hidupnya dia. Akhirnya aku nyaranin dia buat pergi ke gereja, dan akhirnya aku ikut nemenin dia. Gila, akhirnya aku balik lagi ke gereja setelah sekian lama aku gak pernah gereja. Aku ke gereja itu kayak, ya Tuhan, damai banget, ini loh yang udah lama banget gak aku rasain. Gila, aku balik lagi ke gereja, dosa banget ya kan. Jadi pas ke gereja lepas kerudung, pas udah keluar gereja pakai lagi, itu ngerasa munafik banget teman-teman gitu. Tapi gimana ya, setelah saya 2 bulan pakai kerudung, itu sebenarnya udah ngerasa berat. Kenapa? Karena ngerasa ini bukan saya banget nih, ini bukan diri saya. Tapi saya mikirnya gini, ya masa gue kalah sih, nggak istiqomah gitu. Ya masa gue kalah sama diri gue sendiri. Padahal Tuhan Allah udah sayang banget sama saya gitu kan. Tapi masa iya sih mau taat peraturan Tuhan aja harus seberat ini? Nggak apa-apa lah, mungkin ada juga ya dalil-dalilnya untuk tetap istiqomah tuh seperti apa gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa, ini ujian buat imanku. Oke, nggak apa-apa. Oke, singkat cerita saya tetap pakai kerudung. Abis itu balik ke gereja, akhirnya mau lepas kerudung itu takut banget. Kenapa? Karena di kantor saya sebelumnya itu sampai atasan saya kasih saya kerudung, terus dia bilang kamu yang istiqomah ya nak, gini-gini. Saya malah. Oke. Saya komentar dulu. Mestinya kalau membuat orang percaya, kalau saya ya, Andi Selebes, mestinya kalau orang mau percaya apa yang diucapkan ibu ini, mestinya sambil ditampilkan foto-foto dia waktu dia pakai kerudung, supaya nggak disangka berbohong. Tapi ini ngomong doang, bukti nggak ada begitu kalau menurut saya ya. Artinya apa yang diucapkan ini orang nol besar, hanya berilusi dan berfantasi. Itu kalau menurut saya. Mestinya ditampilkan lah foto-foto dia waktu dia berkerudung gitu loh. Nah, ini menurut saya ada yang aneh. Dia kan rajin sudah mengikuti pengajiannya Ustadz Khalid Basalamah di Blok M. Tapi kok kiranya mudah sekali mendatangi gereja gitu loh. Terus pemahaman Islamnya itu kemana dia ini? Kalau memang betul-betul dia itu rajin pengajian seperti yang dia ungkapkan tadi,
Ini terjadi kontradiksi. Seorang muslimah akan merasa jijik melihat gereja. Yakinlah. Karena di gereja itu terjadi penyembahan, menyekutukan Allah di situ. Muslim yang taat tahulah ya bahwa perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah itu sangat dilarang di dalam Islam. Dia sudah pengajian, ikut Khalid Basalamah, ikut Instagramnya Abu Taki itu tadi ya. Ini ngibul-ngibul, betul-betul nggak masuk akal gitu loh. Coba yang lainnya monggo kalau mau komentar. Iya, benar, Ustadz. Karena kalau ketika mu'alaf itu pasti yang pertama diberi penekanan adalah mengenai akidah bagaimana sifat kemahaan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada yang menyerupainya, begitu kan? Al-Ikhlas tuh. Sama surat Maryam ayat 65. Tidak ada yang menyerupai dia, tidak ada yang sesuatu yang bisa mengimbangi atau menyetarakan diri dengan dia. Itu kan. Nah sekarang kalau misalnya logikanya jalan sebagai muslim, udah jelas akan menolak gitu, akan menolak konsep Tuhan berbentuk manusia lalu harus ke gereja begitu, yang dimana gereja ini nggak ada sama sekali dalilnya beribadah ke gereja itu. Kan gitu. Ini tuh jadi udah jelas ini tuh agama orasi ya, keimanannya orasi semua, nggak ada dalilnya. Iya, tidak ada satu ayat pun yang dia bawa yang bisa meyakinkan orang gitu loh. Saya masuk Kristen, ini loh buktinya. Ini loh sesuai dengan akal sehat begitu. Nggak ada. Kalau mu'alaf kan bisa menunjukkan gitu loh secara akal sehat. Tapi tidak ada satu orang murtadin pun yang bisa menunjukkan Kristen itu sesuai dengan akal sehat. Ya rata-rata mimpi, ya kan, terus ketemu bule gondrong gitu kan. Terus sakit disembuhkan. Seperti itu kesaksian yang nggak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Ya, tunjukkanlah bahwa Kristen itu bisa diterima akal sehat. Gitu aja lah, nggak usah muluk-muluk gitu. Lanjut ya. Saya tambahkan. Itu kebanyakan tuh gini, saya rasa. Iya, jadi lebih mengutamakan perasaan. Tidak bisa konfirmasi gitu. Oke, jadi saya tambahkan. Artinya halu. Halu ya. Saya tambahkan dengan pendapat Ustaz Sugi bahwa kalau memang seorang muslim ya intens atau sering mengikuti pengajian, saya yakin itu tertanam dalam dirinya tauhid, menyembah Allah satu-satunya yang benar kan gitu ya. Iya. Terus kemudian jangankan pergi ke gereja, mendengar itu aja udah mulai ada sifat anti sebenarnya. Apalagi pergi gereja, membuka jilbab, ya mempertontonkan aurat. Itu udah nggak masuk akal begitu. Nggak pernah ada yang terjadi kayak gitu loh. Hanya manusia yang satu ini. Dan artinya apa yang dia ucapkan ini kalau ditelaah sama orang yang mempunyai akal sehat, ini pasti bohong. Tapi karena yang ditujukan untuk mendengarkan supaya mendapat viewer yang banyak, ya tujuannya kepada orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Itu. Jadi targetnya bukan kepada orang yang cerdas, targetnya kepada orang yang bodoh. Ego. Iya, targetnya orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Ya itu tritunggal awam yang menyaksikan manuk bulu ini. Gitu. Kasihan mereka. Kita perlu mengasihaninya sebagai umat muslim gitu, karena terlalu apa ya, dari kecil sampai besar mereka dicekoki dengan kedustaan dan kebodohan, baik dari agama Islam sendiri, baik dari agamanya sendiri gitu kan. Kalau ini channel Madu Bulu, baru saya paham kalau ini channel Madu Bulu. Saya Hadis Lebes mengatakan bahwa channel Madu Bulu itu adalah narasumbernya bodoh, pengelolanya bodoh, termasuk Madu Bulunya paling bodoh yang saya pernah dengar. Ya iyalah. Bertanggung jawab. Betul. Oh, saya kurang setuju tuh. Mereka tuh pinter lagi. Saya kurang setuju kalau dikatakan bodoh tuh. Saya protes. Mereka tuh pinter ngibul. Iya kan, pinter ngibul. Bukan bodoh, tapi pinter ngibul semua di sana itu. Iya. Ini Ivan Villa, Asatid Villa ini kayak seperti yang di live komen nih. Ini dari Okti Indri Wulandari. Ini contoh muslimah. Saya memang belum berhijab 100%, tapi insya Allah kalau diminta menemani ke gereja pasti saya nggak ikut masuk. Oke.
Jadi gini, benar ya, benar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya baru masuk. Ini maaf saya belum nggak tahu ininya. Ini siapa ini? Ini perempuan ngakunya Muslim terus terima Yesus gitu. Betul. Kita dengarkan aja, Iya, kita dengarkan. Ini udah nipu nih. Kita dengarkan. Ini kalau dilihat dari wajah, coba perhatikan wajahnya. Betul. Itu dari awal saya komentari orang lihat wajahnya sudah nggak percaya kalau dia Muslim. Saya tambahin dikit, 1 detik saya tambahin dikit. Yang namanya Muslim, ya, yang namanya Muslim nih, saya yakin kalau sering kena air wudhu pasti wajahnya ceria. Ada sedikit pancaran sinar. Ini sama sekali buram. Auranya negatif gitu. Iya, ini buram ini. Mukanya buram. Oke, kita lanjut videonya. Oke. Lalu gitu kalau sampai saya lepas kerudung, apa kata mereka? Itu sempat jadi dilema, bimbang gitu. Nah, saya juga cerita sama teman kantor saya dulu karena saya keluar dari kantor saya sebelumnya itu ke kantor saya yang sekarang karena saat saya berkerudung ini dibilang pekerjaan saya yang lama itu riba. Makanya saya nggak mau setengah-setengah, saya resign. Saya resign padahal di situ udah dibilang enak gitu ya teman-teman, udah jadi orang kepercayaan, mau meeting apa-apa tinggal saya yang jalan. Ya udah pokoknya udah oke banget lah kalau untuk mau punya karir mah udah enak gitu. Tapi balik lagi saya mau mengorbankan karir saya demi saya ikut Tuhan saya waktu itu. Oke, jadi saya keluar dari sana sampai saya cerita akhirnya sama teman saya gitu kan tentang kebimbangan hati saya. Oke, saya memberikan karir saya demi Tuhan saya. Dengerin, ulangin lagi nanti tolong Pak Jul. Cara dia bicara dengan kalimat Tuhan saya waktu itu ada intonasi, ya, bukan kebanyakan dari orang yang beragama Islam. Ada tonnya berbeda. Coba para netizen didengarkan sekali lagi, nanti diulang Pak Jul. Tonnya itu seperti kebanyakan pada umumnya orang Kristen mengucapkan kata Tuhan. Ya, bukan orang Muslim berbicara Tuhan. Gitu loh. Tonnya berbeda. Coba diulang lagi kata itu Pak Jul. Coba. Benar Bu. Ivan Villa, tone itu nada dialek. Akhirnya aku balik lagi ke gereja setelah sekian lama aku nggak pernah gereja. Aku ke gereja itu kayak, ya Tuhan, damai banget ini loh yang udah lama banget nggak aku rasain. Gila, aku balik lagi ke gereja, dosa banget ya kan. Jadi pas ke gereja lepas kerudung, pas udah keluar gereja pakai lagi, itu ngerasa munafik banget teman-teman gitu. Tapi gimana ya, setelah saya 2 bulan pakai kerudung itu sebenarnya udah ngerasa berat. Kenapa? Karena ngerasa ini bukan saya banget nih, ini bukan diri saya. Tapi saya mikirnya gini, ya masa gue kalah sih, nggak istiqomah gitu. Ya masa gue kalah sama diri gue sendiri. Padahal Tuhan Allah udah sayang banget sama saya gitu kan. Tapi masa iya sih mau taat peraturan Tuhan aja harus seberat ini? Nggak apa-apa lah, kan ada juga ya dalil-dalilnya untuk tetap istiqomah tuh seperti apa gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, ini ujian buat imanku. Oke, nggak apa-apa. Oke, singkat cerita saya tetap pakai kerudung. Abis itu balik ke gereja, akhirnya mau lepas kerudung itu takut banget. Kenapa? Karena di kantor saya sebelumnya itu sampai atasan saya kasih saya kerudung, terus dia bilang kamu yang istiqomah ya nak, gini-gini. Saya malu gitu kalau sampai saya lepas kerudung, apa kata mereka? Itu sempat jadi dilema, bimbang gitu. Nah, saya juga cerita sama teman kantor saya dulu karena saya keluar dari kantor saya sebelumnya itu ke kantor saya yang sekarang karena saat saya berkerudung ini dibilang pekerjaan saya yang lama itu riba. Makanya saya nggak mau setengah-setengah, saya resign. Saya resign padahal di situ udah dibilang enak gitu ya teman-teman, udah jadi orang kepercayaan, mau meeting apa-apa tinggal saya yang jalan. Ya udah pokoknya udah oke banget lah kalau untuk mau punya karir mah udah enak gitu. Tapi balik lagi saya mau mengorbankan karir saya demi saya ikut Tuhan saya waktu itu. Oke, jadi
saya keluar dari sana. Sampai saya cerita akhirnya sama teman saya gitu kan, tentang kebimbangan hati saya, kebimbangan iman saya sama teman saya yang lama di kantor lama ini. Dia sampai bilang, enak banget ya lu Ju gitu kan. Saya kan dipanggil di Ju juga. Enak banget ya lu Ju, lo kalau bulan puasa nih, lagi bulan puasa, pas banget itu kemarin sharingnya juga pas bulan puasa sama dia. Lo giliran bulan puasa bilang mau Kristen biar gak puasa ya lo. Gitu, jadinya ntar pas lebaran baru lo Islam lagi ya biar dapet THR gitu kan. Aduh, nggak sedangkal itu gitu kan. Akhirnya hilang suara dari sana, Pak. Hilang suara. Saya lepas kerudung, mama saya marah banget, tapi mau gimana lagi, saya bilang ini diri saya sebenarnya. Saya nggak mau saya nggak mau munafik. Bentar. Gitu, sebenarnya saya. Oke. Nah, ya pas. Saya komentar dulu. Ya. Ini berarti ini ya, dia itu mualaf lalu balik lagi. Bukan. Dia aslinya Islam yang taat lalu dapat pacar orang Kristen, terus dia ikut-ikutan ke gereja, akhirnya putus, tapi dia tetap ke gereja dan setelah itu ingin balik lagi ke Islam pakai kerudung begitu. Terus akhirnya balik lagi ke. Akal ini ceritanya, lihat wajah dia. Ini Kristen dari lahir ini. Kadal, Bun. Oke, saya tambahkan dikit bahwa ini orang dia menceritakan tempat kantornya yang lama dan dia rela meninggalkan kantornya yang lama demi untuk supaya konsisten dengan imannya dia. Seandainya dia mau jujur, dia tentu dong sebutkan kantor lamanya di mana, minimal alamatnya di mana, nama perusahaannya apa, sehingga apa, netizen bisa cek kalau orang dia ini benar-benar mau jujur. Tapi ya kalau memang berbohong ya asal ngomong, saya kantornya dulu enak di sini karena demi iman saya keluar meninggalkan semua apa yang ada di sana. Mestinya disebut dong, apakah dia kerja di Bank Indonesia tadinya, apa yang kerja di Bank Syariah Muamalat, apa gimana gitu. Ini kan asal ngomong gitu loh, nggak mikir gitu loh bahwa nanti orang cek, orang nanya kantormu di mana, ayo Jakarta tak cek 5 menit ketemu saya. Nah ini pertanda bahwa dia benar-benar bohong. Itu dari saya. Yang mau nambahkan siapa? Monggo. Bunda. Saya Ustaz. Oke, silakan. Ya, kalau saya ini cuma satu saja saya lihat di antara pengakuan para murtadin ini. Selalu pada saat kalau mereka itu mau mengutarakan kata-kata bahwa beralih dari misalnya contoh dari Islam ke Kristen itu selalu pasti ada mau kayak takut nangis gitu. Coba perhatikan, kebanyakan seperti itu. Jadi istilahnya mereka mempolitisir atau mendramatisir itu keyakinan mereka seperti itu, bahwa nanti bahwa seakan-akan mereka itu betul-betul mengimani itu Yesus itu sebagai Tuhan, seperti itu. Dan saya rasa juga dari yang awal itu tadi, kalau dibilang dia mau ke gereja itu, saya saja anggaplah saya ini Islam awam ya. Saya itu di kalangan tempat saya tinggal ini banyak teman-teman saya Nasrani, tapi kalau mendekati ke sana itu saya masih berpikir, takut dengan diri saya sendiri, kok kenapa saya mau pergi ke situ, ya kan? Iya. Gak mungkin kita mau langsung, ujuk-ujuk langsung, oh iya masuk. Nggak ada seperti itu, kita pasti berpikir. Nah kalau yang seperti ini memang hanya skenario saja ini semua ini, Ustaz. Itu menurut saya. Takiyah, iya. Habis ini saya ya. Ya silakan. Oke, sekarang saya mau tanya, pengen tahu. Mungkin di luar sana ada yang mendengar suara saya dan bisa menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya di Indonesia ada nggak sih undang-undang yang mengatur ya atau peraturan ya atau sesuatu tindakan itu ada konsekuensi hukumnya ketika kita berbohong kepada publik dengan sengaja. Gitu loh. Ada nggak sih konsekuensi hukumnya? Ada nggak sih undang-undangnya? Soalnya hal-hal seperti ini
kalau didiamkan, ini akan meresahkan masyarakat. Itu yang pertama. Dan ketika masyarakat resah, akan terjadi goncangan sosial. Goncangan sosial yang akan menyebabkan gesekan sosial. Ketika terjadinya gesekan sosial, ini akan menjadikan adanya gesekan horizontal, di mana itu akan menjadikan adanya korban jiwa ataupun korban harta dan benda. Ya. Jadi saya pengen tahu adakah hukum di Indonesia yang memayungi orang-orang yang terkena dampak dari propaganda ini, kebohongan di depan umum atas tujuan tertentu. Itu aja sih dari saya. Semoga di luar sana ada yang tahu dan bisa menjelaskan kepada kita semua, dan mungkin ada yang bisa melakukan dengan proses hukum atau langkah hukum, karena hal seperti ini sangat riskan. Gitu loh, kalau saya melihatnya. Kita tidak hidup, ini bukan di dunia maya. Jangan dipikir gini loh, itu kan dunia maya, itu dampaknya begini di dunia nyata. Justru dari titik itu akan menjadi bukit. Batu sekeras apapun, ketika disirami air terus-terusan, dia akan retak. Nah ini yang jadi concern saya, gitu loh. Itu aja dari saya. Silakan dilanjut yang lain. Ya, sebenarnya ada Mbak Dewi ya, bahwa undang-undang yang istilahnya melarang untuk berbohong itu ada, termasuk masalah anti hoax itu kan, itu ada, tapi kan tidak berjalan dengan maksimal begitu. Seperti contoh Manu Bulu ini kan sering menampilkan murtadin botol ya. Seperti contoh wanita yang katanya haji itu kan, setelah dikonfirmasi ternyata umroh. Nah, itu pun sudah terbukti kebohongannya dan dibongkar oleh Pak Dhani kan. Itu sudah diajukan, tapi pun prosesnya tersendat-sendat ya. Nah, sebenarnya ada, cuma kurang maksimal menurut saya seperti itu. Lanjut videonya, Akizul. Bentar, ini udah nggak nyaman, tapi saya pakai untuk menyenangkan. Ibu Josi tentang yang namanya bohong, Bu, atau identik dengan fitnah, itu ada undang-undangnya, Bu. Ada pasal terkena, tapi karena ini menyangkut yang tidak ada dirugikan secara personal dan tidak ada legal standing untuk melaporkan, nah ini memang agak susah hukum di Indonesia ya. Saya bukan ahli hukum tapi ngerti. Terus kalau mau keberatan misalnya dengan kata-kata begini, legal standing kita seperti apa untuk melaporkan, dan terus terjerat di pasal berapa begitu. Tapi misalnya kalau saya memfitnah Ustadz Sugi bisa melaporkan saya kembali. Itu ditujukan ke personal. Karena ini dilempar ke umum, ke publik. Dan samar-samar, nah siapa yang dirugikan. Nah kalau misalnya, saya tersinggung nih, terus saya legal standingnya lapor kepada hukum. Nah bagaimana cara memprosesnya begitu. Nah ini orang di belakangnya memang ada orang hukum yang sudah melindungi dia, silakan berbicara seperti ini. Tapi kalau coba-coba ya mengatasnamakan atau menghina atau menista agama Islam, masuk pasal penista. Jadi yang diomongkan ini samar-samar. Itu Bu ya, mudah-mudahan jelas. Makasih. Belum, jadi gini, ada U-Pol-nya ya. Mereka bergerak dengan U-Pol di sini. Oke, Iya, oke. Thank you. Oke, kita lanjut. Next time. Menyenangkan siapa? Saya nggak tahu gitu. Ya kan? Saya yakin Tuhan saya tahu, saya tetap percaya sama dia, saya mengimani dia gitu. Saya taat sama dia, saya takut sama Tuhan saya gitu. Jadi saya yakin atribut saya itu nggak mempengaruhi iman saya sama Tuhan saya saat itu. Nah terus akhirnya saya lepas, mama saya marah, sampai 1 bulan saya nggak pulang ke rumah karena dicuekin sama mama juga karena takut. Akhirnya pas pulang
ditelepon papa, pulang dong, kamu udah lupa ya nggak punya rumah, kata papa saya gitu kan. Kebetulan saya emang lebih dekat sama papa saya dibanding sama mas saya. Kan papa juga kangen nih sama anak papa. Ya udah, karena udah ngomong kayak gitu, ya udah saya pulang. Pas pulang udah masih didiemin sama mama saya gitu kan. Tapi pas mama nggak ada pergi, papa cuma bilang, papa nggak apa-apa, kamu lepas kerudung, gak masalah buat papa. Yang penting hati kamu tetap jalanin sholat, kamu takut sama Tuhan, kamu hidup gak macem-macem. Udah, itu kata papa saya. Ya udah, karena udah dapet kayak gitu dari papa saya, ya udah saya juga udah nyaman ya, udah tenang. Jadi saya juga mau balik ke gereja juga udah enak gitu kan. Saya udah nggak perlu ngerasa munafik lagi gitu, karena saya udah lepas kerudung gitu. Nah akhirnya setelah saya lepas kerudung itu, saya kan ke gereja itu kalau saya lagi di Jakarta aja mau balik ke tempat saya sekarang itu ngelewatin ada gereja. Nah di situ saya akhirnya browsing gitu, gimana ya caranya biar saya nggak pulang, saya tetap bisa gereja gitu. Nah itu Tuhan tunjukin jalan juga sama saya. Nah Tuhan tunjukin jalan sama saya, akhirnya saya ada di gereja saya sekarang ini. Nah akhirnya saya juga putusin buat ikut Tuhan Yesus itu pas tahun 2019 Desember itu. Saya kayak orang depresi, teman-teman. Jadi dari salah apa-apa saya ngerasa kayak orang udah nggak ada harapan. Bilang, kamu tuh kayak gitu supervisor saya nggak tahu, saya nggak ada saya nggak jelas hidup saya gitu. Tapi karena dari kecil saya udah hidupnya berjuang gitu ya kan. Nah, karena kan papa saya juga kena PHK dulu waktu tahun 98 ya. Papa kena PHK dari yang hidupnya baik-baik aja. Jadi dibalikin lagi ke pengakuan dari bapaknya itu nggak apa-apa bahwa dia nggak pakai kerudung lagi. Ya, saya nggak usah dibalikin. Ya udah, kita komentari aja langsung. Oh iya. Nah dari situlah ternyata iblis itu. Tolong dikomentari agak lama, saya mau buka sahur dulu. Saya tinggal dulu sebentar. Oke, jadi dari situlah ya awal mula bagaimana iblis itu menipu dirinya dengan melepas kerudung, akhirnya dia akan bebas ke gereja begitu. Nah itu cara iblis memang mantap itu, ya mantap. Akhirnya dia tidak sadar bahwa kalau memang betul dia itu pernah berkerudung ya, dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk pada jebakan iblis itu tadi begitu. Lanjut yang lainnya. Jangan-jangan memang dia sebenarnya nggak pernah berkerudung, cuma ngaku aja. Itu kalau andai kan berkerudung gitu loh, Mbak. Seandainya betul-betul dia berkerudung, dengan melepas kerudung dia bebas ke gereja, nah akhirnya betul-betul murtad gitu. Ya itu caranya iblis seperti itu, tapi dia tidak merasakan bahwa itu jebakan iblis. Iya. Tapi saya ini, Ustaz, maksudnya saya cuma ingin tanyakan ini. Bedanya kerudung sama jilbab itu apa? Kalau kerudung itu gini ya, hanya sebatas leher saja, itu yang disebut kerudung. Memang kepala itu tertutup ya sebatas leher itu kerudung. Tidak bisa dikatakan jilbab. Kalau jilbab dari kata jalaba itu menutup sampai di bawah sampai ke pinggang lah begitu ya. Itulah yang dinamakan jalabab atau jilbab. Ya, itu maksudnya jilbab yang jilbab besar namanya kan? Iya. Nah, kalau ada kan ada yang jilbab kecil kan, yang biasa itu istilahnya langsung bisa dipakai yang gitu kan? Menyekek leher, ya, itu tidak Islami, itu tidak ada. Itu kan jilbab kerudung itu namanya, yang kayak kain aja itu kain serbet itu dipakai. Nah jadi ini kesimpulan saya, ini kan dia orangnya seperti yang seperti yang dipakai siapa ya, anaknya Gus Dur, itu tidak bisa dikatakan jilbab itu. Ya. Seperti yang dipakai siapa, Rita Wahyu. Rita Wahyu ya. Dikatakan jilbab, itu kerudung gitu. Ya. Jadi kesimpulan saya itu cuma di sini. Ini kan katanya dia ini orang taat ya. Nah, kalau orang taat kok hanya pakai kerudung, bukan jilbab, ya kan? Istilahnya nggak usah lah kita yang awam-awam ini aja tahu. Kalau hanya kerudung begitu itu kan hanya istilahnya hanya sebagai apa ya, gaya-gayaan yang istilahnya nggak sepenuh hati dia mau pakai.
sejilbab gitu kan. Nih. Jadi saya rasa itu tadi ada sesuatu yang menurut saya itu aneh. Dia itu Tuhan tuh melihat hatimu katanya. Nah terus memang betul Tuhan tuh melihat hati kita, ketakwaan kita. Tapi itu pun harus diwujudkan begitu loh. Ada perintah yang harus dijalankan. Sebagai seorang Muslim, kalau memang betul-betul dia Muslim yang taat, dia harusnya sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Ada perintah aku taat, itu Muslim yang betul. Tapi kalau masih mikir-mikir sami'na wa asoina, itu orang kafir. Kalau Islam sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan Al-Quran saya patuh. Seharusnya seperti itu. Apalagi kata ayahnya itu nggak apa-apa. Tuhan yang dilihat itu hatinya. Tidak seperti itu di dalam Islam. Kamu taat, itulah bukti bahwa kamu itu betul-betul seorang Muslim. Nah seperti itu. Benar-benar. Apalagi kan kalau dalam ajaran kita itu kan ada juga, pernah saya dengar itu, orang tua kalau misalnya anaknya nggak pakai menutup auratnya perempuan, itu kalau perlu dibotakin terus dicambuk, dipukul kan? Kok ini ayahnya yang seperti itu, maunya dibiarin aja seperti itu. Malah orang taat ini loh. Coba gimana? Orang tuanya yang laki-laki kalau begitu memang nggak ngerti agama, makanya anaknya dibebaskan seperti itu. Seharusnya kalau orang tuanya tuh ngerti bahwa anaknya keluar dari rumah tidak pakai jilbab, itu sama saja sudah menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Tapi kalau orang tua itu bisa menjaga anaknya keluar dengan tutup aurat, jaminan surga untuk orang tuanya. Nah kalau membiarkan itu berarti jelas-jelas orang tuanya itu tidak paham agama. Maka wajar kalau anaknya menjadi orang bodoh dan akhirnya murtad gitu. Tapi kan tadi katanya orangnya dia taat di Islam, orang tuanya. Tapi kan dengan pernyataan ayahnya seperti itu justru itu membongkar kebohongan dia bahwa orang tuanya itu tidak taat gitu loh. Tidak taat orang tuanya itu. Gitu. Iya. Disitulah letaknya itu kebohongan itu juga termasuk satu. Betul itu. Oke, lanjut Bang. Ya, yang lainnya. Gitu. Mereka tahunya pas saya udah lulus. Jadi mama papa saya tuh tahu pas udah dapat undangan saya wisuda. Nah, karena kebetulan puji Tuhan ya dapat beasiswa juga kuliah gitu. Jadinya nggak terlalu ngeberatin orang tua, puji Tuhan. Nah itu tumben-tumbennya kan saya ngeluh gitu. Makanya mama saya bilang, kamu tuh kenapa, lagi ada masalah apa? Emang ada masalah apa di kantor? Mama saya bilang gitu, enggak, aku gak ada masalah apa-apa di kantor. Tapi aku gak tahu, aku ngerasanya gak tenang aja hidupku gitu. Aku gak tenang gitu. Ya udah pulang aja, kalau emang gak kuat lagi ya udah pulang gitu. Cuma saya gak mau. Saya ngerasa, aduh cemen banget sih, masa kayak gini aja gue kalah, ya kan? Ya udah akhirnya saya jalanin terus saya jalanin sampailah tanggal 24 Desember 2019. Di situ teman saya yang di Jakarta bilang belum pernah ketemu sama sekali ya sama dia. Dia tanya, lo ngerayain Natal nggak sih cuy gitu kan? Aduh gue nggak tahu ya. Hilang suaranya. Dari sananya. Aku bilang gitu, aku terlahir dari keluarga Islam gitu. Tapi aku percaya sama firman Tuhan. Aku senang dengerin firman Tuhan dan aku senang dengerin lagu-lagu rohani. Aku ngerasa damai sejahtera gitu. Tapi ya aku nggak tahu, aku belum paham gitu sama apa yang harus aku pilih sekarang. Nah terus teman saya tanya lagi, lo percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Dia bilang gitu. Wah, aku bilang, aduh, aku nggak bisa jawab sekarang. Kenapa? Karena aku pun nggak paham Yesus itu siapa gitu kan. Yesus itu di agamaku sebelumnya itu cuma nabi gitu, dan dia pada saat disalibkan itu ditukar. Jadi Yesus sekarang ada, Nabi Isa itu ada di surga, sedangkan yang dijadikan yang jadi korban saat itu tuh bukan Nabi Isa gitu. Jadinya saya bilang Nabi Isa ada di surga. Ada Nabi Isa ada di surga itu. Nah kan nampak bohong ini. Iman Islam nggak bilang Nabi Isa di surga, tapi diangkat ke langit. Iya betul. Ini kan nampak bodohnya ini di sini. Dari dalil mana dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu di surga, itu dalilnya mana? Di dalam Islam jelas Nabi Isa itu ya kan memang tidak disalib, betul. Tapi dia bukan terangkat di surga.
Terangkat yang ke langit. mengatakan ke surga itu Kristen, karena menerjemahkan Samayim menjadi Gan Eden, atau dari kata Auranon menjadi paradiso. Sementara Paradiso. di Islam jelas sekali Nabi Isa itu terangkat ke langit yang kedua, bukan ke surga. Dul. parah ya Allah. Ini kan nih, akhirnya kan keselip kan, ketahuan. Kebongkar, bodohnya kebongkar. Orang Islam tidak akan pernah, ya, sebodoh-bodohnya orang Islam tidak akan pernah mengatakan Nabi Isa itu di surga. Nggak ada itu di dalam Islam aturan seperti itu. Kamu bodoh, ya. Aduh, parah. Gak ada istilah apa Ustadz. Berarti benar ya. Pandai itu payah melompat pasti akan jatuh kan? Nah, ini jatuh ya. Ada ibarat yang mengatakan, perumpamaan yang mengatakan there is no such a perfect crime. Berarti di sini juga there is no such a perfect liar. Ya, betul banget Bunda. Tahuan itu dia. Iya. Bunda jangan pakai bahasa Bugis, orang nggak ngerti ntar. Ini ada yang protes, suaranya suruh naikin. Gimana sekarang? Madun Cakroboti. Udah bagus belum suara saya? Aduh, kebongkar lagi penipuannya. Tadi kebongkar juga mengatakan bahwa Ustadz Basalamah itu pengajiannya di Blok M. Ternyata tidak betul. Aduh, parah. Kafir kalau nggak ngibul apa lupa agamamu? Ya, harus ngibul ditambahkan ya. Aduh, parah. Oke, lainnya yang mau komentar silahkan. Ya, saya mau komentar, boleh? Bisa dengar ini? Boleh. Ya, ini dia kalau dia Islam dia nggak berkata ajaib itu loh, nggak ada mujizat. Itu ada kata dia sering berkata mengucapkan ajaib kan. Berarti memang dia sudah dari awalnya itu memang sudah, ini kan 2010 beberapa iya. Cuma di situ semakin banyak ngomong semakin terbongkar nanti itu. Tinggallah kalau nggak percaya, kita bongkar terus itu nanti. Lanjut dengerin lagi Ustadz. Oke. Ini orang ini kalau ketemu Ustazah Irena Handoko ditabok pakai Bible ini. Irena Dono. Ya, Dono ditabok sama Bible ini orang ini. Baik, sebelum dilanjut saya cuma bilang begini. Sahur. Sak menika sampun jam 3 langkung 3 doso sekawan. Monggo sing dereng sahur enggal sahur. Sahur. Lanjut videonya. Oke, lanjut. Suaranya dari saya sana. Nggak tahu, saya nggak paham gitu. Jadi saya belum bisa jawab. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah. Di perjalanan itu saya mikir kan, nggak tahu kenapa saya izin pulang lebih cepat. Saya ngerasa ada agenda yang harus saya jalankan di Jakarta gitu. Jadi saya izin sama supervisor saya untuk pulang lebih cepat. Saya pulang ke rumah. Saya nggak pernah itu kebetulan malam Natal ya, ada ibadah malam Natal itu saya nggak pernah pengen datang lagi gitu kan. Udahlah nggak usah di rumah aja sama keluarga gitu. Tapi nggak tahu ada panggilan saya untuk datang ke sana, ada kerinduan saya untuk datang ke gereja gitu. Nah yaudah akhirnya saya ikutlah ke gereja. Di gereja itu tiba-tiba dijawab Yesus itu Immanuel, 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak tahu kenapa di situ saya nangis. Oh ini jawabannya ya. Yesus itu siapa gitu kan? Saya ngibul. Yesus itu Immanuel. Nah ini bodohnya soal Alkitab, bodoh. Soal Al-Quran juga bodoh. Immanuel di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu jangan dikutip ayat 7 14-nya doang, dibaca dari atas biar tahu siapa Immanuel di situ. Immanuel di situ itu dijanjikan oleh Tuhan sebagai pertanda bahwa negeri yang ditinggali Ahaz itu tidak akan diserang oleh Raja Rezin bin Relmaya dan Raja Pekah. Ya itu intinya di situ Immanuel itu. Nah, ya setelah bagaimana mungkin negeri
Bagaimana mungkin nubuatan itu nongolnya 750 tahun kemudian, sementara Raja PK sudah mati, Raja Rezim juga sudah mati. Terus bertanda apa kalau nongolnya di zamannya Yesus? Padahal janjinya Immanuel itu sebagai pertanda bahwa negeri yang ditinggali Ahaz tidak akan diserang oleh dua raja yang negeri yang rajanya kamu takuti itu. Makanya di Yesaya, tunggu ya biar saya baca enak ya. Di dalam Yesaya 7 ayat 16, ayat 15-16 itu sudah dijelaskan di situ. Ya, tunggu bentar, saya bukakan kitab Yesaya 7 ayat 14 ya. Nah, di sini kita baca ya, ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, di ayat 15-nya, ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, ini sudah terjadi, bukan setelah 700 kemudian. Jadi Immanuel itu sebelum mengerti baik dan buruk, ini negeri yang rajanya ditakuti itu sudah kosong. Dan terbukti di dalam Yesaya 8 ayat 8, Immanuel sudah nongol di situ. Kita baca Immanuel Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap, sehingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Tuh, Immanuel sudah nongol di Yesaya 8 ayat 8. Ngawur ini orang ini kalau Immanuel itu bodohnya setengah mati. Bahkan di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1 itu kalau kita baca dengan jelas ya di situ Yesaya 1 ayat 1 itu tidak menjangkau kepada zaman Yesus. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Tuh, penglihatan Yesaya hanya sampai sebatas itu, tidak sampai ke zamannya Yesus. Apalagi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan 100% manusia 100% ngibul. Tidak ada ayat yang semacam itu. Yang lainnya siapa mau komentari? Saya. Yuk. Saya cuma satu kalimat saja, Mbak. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus 100% manusia 100% Tuhan, itu sama dengan 200% bohong. Lanjut. Betul. Saya lagi ya. Saya lagi. Ini manusia satu ini. Kenapa dia terharu waktu dia mendengar Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Terbongkar sudah. Enggak, terbongkar dengan video awal tadi bahwa dia itu meninggalkan pekerjaannya. Ternyata ini orang bukan terharu dengan 100% manusia dan 100% Tuhan. Terharu pekerjaan lamanya, dia kerja di Glodok, toko listrik, jual saklar. Itu dia terharunya itu loh. Oh, lanjut. Jadi Tuhan on off gitu. Kayak saklar listrik, Tuhan on off. Bentar jadi manusia, bentar jadi Tuhan gitu. Ada on off-nya gitu ya. Kayak saklar ya. Baik, saya mau komentar. Aduh, parah. Boleh saya komentar? Oh enggak, ayo. Barusan siapa yang berani melarang ketua suku? Barusan nyeplos Lombok ini. Sahur. Enggal sahur nggih. Tak menika sampun jam 3 langkung 3 dosa sekawan. Monggo enggal sahur. Sahur. Aduh, ya, siapa yang mau komentar lagi? Kenyang. Sebelum dilanjut. Oke, lanjut komentar apa lagi ya? Bagus ya. Lanjut. Jadi saya ulang kembali. Jadi ini orang. Saya belum paham konsep Tritunggal ya teman-teman gitu. Saat itu saya belum paham gitu. Jadinya saya ngerasa oh iya Yesus itu Tuhan dan manusia. Oke. Terus pengkhotbahnya bilang lagi, hamba Tuhannya bilang lagi kayak gini. Di
khotbahnya dia bilang kayak gini, kamu mau ngumpet kemana lagi sih? Kamu mau lari kemana lagi sih? Gitu kan? Kamu ngumpet kemana aja tuh saya tahu kamu di mana. Saya nunggu kamu di sini. Papa nunggu kamu di sini nih. Kapan kamu mau ikut Papa pulang? Gitu. Itu saya ngerasa selama ini setiap saya gereja, setiap saya mulai percaya, setiap saya ngerasa damai gitu, saya pergi lagi karena saya takut. Tuh, apa ini Tuhan lagi ngomong ya sama saya, mau kemana lagi sih? Ayo dong, lo ikut gue udah nungguin lo nih lama di sini gitu kan. 7 tahun karena kan hitung-hitung prosesnya dari 2013 itu tahun 2019 ke 2020. Di situ apa Tuhan mau ikut aku ya? Tapi siapa aku gitu kan? Aku tuh ibadahnya kayak gini gitu. Bahkan aku nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu. Walaupun aku sholat, walaupun aku menjalankan semua ibadah. Ini makin gimana? Aduh, ini masih lama lagi. Walaupun aku sholat, tapi aku ini nggak percaya Yesus Tuhan loh. Seharusnya kalau memang dia sholat betul ya nggak percaya Yesus itu Tuhan gitu loh. Ini gimana? Apa sholat itu untuk meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ini parah. Ini makin apa gimana ya strategi makin banyak dia ngomong makin jijik. Iya. Berarti nggak ada dalil sama siapa sekali. Ya? Buat kali noise-nya. Rame kali. Oke, lanjut. Akhi. Jadi kalau gue sih menanggapin tadi itu loh, kembali itu. Ini orang benar-benar bukan teringat kepada siapa-siapa. Dia teringat kepada pekerjaannya di toko elektronik di Glodok. Dia ternyata pernah jual saklar gitu. Kenapa katanya dari dulu itu saya nggak pakai saklar untuk Yesus on off. Nanti kalau malam saya saklarin dulu off. Jadi manusia dia jadi Tuhan. Kalau siang dia mau jadi tukang kayu, ya on lagi jadi manusia begitu. Ini dia menjadi masalah ini anak ini. Kenapa nggak dari dulu ya dipakai saklar ini? Kenapa baru hari ini gitu loh? Ini yang dia sedihkan ini anak ini. Kalau menurut saya ya, monggo. Nggak, itu dia sholat itu tadi loh. Kalau menurut saya ini cuma pindah gereja saja. Iya. Dia ini cuma pindah gereja. Ya lucu sekali. Ditanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oh ya, oke, katanya. Aduh, bodoh kali seperti itu masa. Oh ya, oke. Diteliti dong, dilihat Bible mana yang menjelaskan Yesus Tuhan 100%, Yesus Tuhan manusia 100%. Enggak langsung oh iya, oke. Walaupun saya sholat, walaupun saya nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, emangnya sholat itu untuk membuktikan Yesus Tuhan atau gimana sih? Aduh, memang betul-betul pekok ini wanita ini, ya Allah ya Rabbi. Ini ada ayatnya. Ada ayatnya, Mbah. Apa itu? Kalau tadi dikatakan kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, sama dengan kan 200% Tuhan bukan manusia. Itu ada di Bilangan 23 ayat 19, Mbah. Allah bukan malah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Pasakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di sini jelas sekali menjelaskan bahwasanya itu Tuhan bukan manusia, Pak. Jadi yang ngibul memang benar, 100% manusia, 100% Tuhan, itu sama dengan 200% Tuhan bukan manusia. Lanjut. Mantap. Bunda Yosi mau komentar? Ya, aku cuma komentar begini habis. Sahur. Enggak. Kalau mau jadi murtad ya murtad aja lah. Kalau mau bohong ya bohong aja. Jadi jangan dicampur adukan. Kelihatan botolnya kamu itu. Iya. Udahlah, jadi manusia itu yang biasa-biasa aja lah. Dibayar berapa sih Dok kamu ini? 100.000, 200.000? Aduh, kasihan. Kamu dipermainkan oleh manuk bulu ini. Silakan dilanjut. Ya, harusnya protes dia. Kalau dibayar murah dia protes. Kenapa? Betul. Manuk bulu itu make at least puluhan juta itu setiap bulannya. Kalau cuma dibayar 500.000 sejuta lah lu, ya Allah. Gak takut lu pas meninggal, ntar pas mati kemana? Iya. Oh iya, udah nerima Yesus dia, jadi pasti masuk neraka, masuk surga. Oke deh. Jangan salah Bu. Jangan salah Bu, dia kalau meninggal bawa saklar juga.
On ke surga, off ke neraka, jangan salah. Kalau kita Baksonya bandingkan ini ya, mana komentarnya baksonya? kalau kita bandingkan dengan mualaf-mualaf yang memberikan apa itu ya, kisah perjalanannya jadi mualaf, lihat di channel kita ini tanpa rekayasa, apa adanya, tidak ada nangis-nangisan dan tidak ada yang ceritanya, oh aku mualaf ini karena ketemu dengan Nabi Muhammad, oh saya masuk muslim ini dari sakit tuh saya ditemuin Nabi Muhammad, sakit saya bisa sembuh, gak ada ceritanya begitu. Kebanyakan mereka itu yang jadi mualaf berpikir kritis, membandingkan kitabnya dengan Al-Quran. Kadang-kadang ada juga ya yang membaca Alkitabnya itu tercerahkan dari Alkitabnya sendiri. Itu artinya banyak para mualaf ini yang cerdas, berbeda dengan murtadin. Ketemu Yesus, malamnya ketemu Yesus, besoknya udah dibaptis. Aduh. Jadi prinsip kesimpulannya adalah kalau yang mualaf itu mempergunakan akal. Kalau murtadin itu mempergunakan saklar. Betul. Itu doang sih bedanya. Sekali saya ulang ya biar jelas nih netizen nih. Kalau mualaf itu mempergunakan akal sehat, kritis. Kalau murtadin mempergunakan saklar. Ya, paham ya netizen? Makasih. Akijul, ini kan sudah 1,5 jam. Boleh, kita tutup, kita buka baru ya biar tidak kelamaan ya. Iya, kita tutup, kita buka baru lagi. Baik, kita tutup, nanti kita lanjut lagi ya. Saudaraku sekalian yang ada di live chat ya, mohon maaf untuk season pertama ini kita tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi di season kedua. Nanti kita ngumpul lagi di sini semua, ngumpul di 3 channel, 4 channel lah itu. Ya, yang ingin sahur monggo silahkan sahur dulu. Kita mempersiapkan paling 5 menit lah, 5 menit kemudian paling kita lama 10 menit live lagi. Lama 10 menit. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai di periode yang pertama ini. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha